Wicaksono Sudiutomo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan ke Mas Igun terlebih dahulu. Mas Igun, bisa Anda jelaskan apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana sebetulnya kronologi kejadian yang menimpa almarhum Afan Kurniawan? Ya, jadi memang atas tragedi yang terjadi tanggal 28 Agustus kemarin ini, saudara kami almarhum Afan Kurniawan itu sedang tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Namun almarhum ini kebetulan melintas di lokasi terjadinya bentrok atau aksi rusuh, aksi unjuk rasa yang rusuh. Nah, pada saat masa berlarian, almarhum ini panik dan bingung. Nah, informasi yang kami terima, almarhum sebenarnya ingin menyeberang. Namun, karena kita terus berlarian, almarhum mengikuti arah berlarinya massa. Dan terjatuh di tengah jalan. Ini kejadian TKP-nya di Jalan Penjernihan Raya. Nah, pada saat terjatuh itu melintas satu unit kendaraan taktis dari kepolisian, dari Brimob, yang sebenarnya pada tabrakan pertama atau menabrak almarhum pertama itu kendaraan sudah berhenti. Namun karena dihadang oleh massa, seharusnya kendaraan itu bisa mundur ataupun tekan dulu almarhum untuk keluar dari kolong kendaraan. Nah, tapi ini dilanjutkan, malah makin kencang, akhirnya terlindaslah almarhum. Nah, itu kejadiannya yang kami terima di lokasi dari rekan-rekan kami juga, dari saksi-saksi yang ada di lokasi juga. Dan dari beberapa video yang kami kumpulkan sebagai bukti bahwa terjadinya tindakan dengan melindas almarhum Afan Kurniawan ini di depan massa, seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Sudiutomo. Pak, tadi kita sudah mendengar terkait dengan kronologi dari Mas Igun. Apakah kemudian Anda mendapatkan informasi seperti apa kronologi dari sisi para pelaku yang dinyatakan ini ada jumlahnya 7 orang, agar nanti kemudian kita juga dapat memahami dengan lebih terang mengapa hal ini kemudian bisa terjadi? Ya, terima kasih Mbak Nisrina, Pak Marsudi dan Mas Igun Wicaksono. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan keprihatinan dan bela sungkawa atas berpulangnya saudara kita Mas Afan Kurniawan ini, dan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian juga kami juga turut simpati kepada teman-teman ojol dan melalui Mas Igun Wicaksono atas musibah ini. Nah, kemudian masalah 7 orang yang mengemudikan kendaraan rantis tersebut, yang berada di dalam kendaraan rantis tersebut, saat ini sudah dipastikan, sama-sama kita melihat sekarang sudah diadakan patsus atau penahanan untuk 20 hari ke depan, guna melengkapi pemeriksaan yang nanti akan diajukan ke sidang kode etik profesi. Begitu kira-kira informasi awal Mbak Nisrina. Terima kasih. Oke, kalau tadi kita sudah mendengar dari Mas Igun dan juga Pak Sudiutomo, lantas terhadap Pak Marsudi ini bagaimana kemudian MUI memandang tragedi yang menewaskan Afan Kurniawan dari sisi moral dan juga kemanusiaan ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan atas nama umat yang ada di Indonesia ini, dengan kejadian tertabraknya Mas Afan Kurniawan dalam konteks massa yang lagi menyampaikan
unjuk rasa, menyampaikan pendapatnya kepada perwakilan kita di DPR MPR dan terjadi satu musibah. Maka ketika kita ada kejadian suatu musibah, yang pertama-tama alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa ketika ada sebuah musibah yang menimpa kepada kita, maka kita hendaknya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya ini, kami ini milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Kembali kepada Allah apa yang sudah terjadi kepada siapapun. Namun bahwa sebab-sebabnya terjadi itu yang kemudian kita hari ini menyaksikan bahwa saudara-saudara kita yang dari ojol itu melakukan dan menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah bahwa tentunya harus diusut dan harus mana yang salah ya ditindak. Atau karena negara kita ini negara hukum, bahwasanya ad-daulah ta'ni an-nizam wala ad-daulah ta'ni al-fawdha. Bernegara berbangsa di negara yang berdasarkan Pancasila ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, ad-daulah ta'ni an-nizam, berbangsa itu adalah kita mengikuti dan taat pada aturan-aturan atau yang disebut undang-undang. Kalau kita nggak taat pada aturan, maka negara kita nanti ke depan akan kocar-kacir. Maka untuk itu kita kembalikan kepada aturan-aturannya. Aturannya ketika kita menyampaikan pendapat, itu adalah dijamin kita oleh undang-undang. Dijamin menyampaikan pendapatnya. Lalu ketika menjaga sebuah ketertiban, itu juga ada aturannya. Nah, ini saya lihat Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Ketua DPR, semuanya juga memantau kasus ini atau hal-hal yang menyangkut dengan kejadian ketabraknya oleh mobil Brimob yang sampai meninggal dunia. Nah, yang demikian kembalikan kepada hukumnya, bahwa hukum untuk menyampaikan pendapat dijamin undang-undang, dan juga untuk menjaga ketertiban itu ya perintah aturan. Nah, untuk itu kita lihat satu-satu kira-kira apa perbuatan itu juga perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Nah, yang terpenting ini kita mengapresiasi terutama kepada saudara-saudara kita ojol, walaupun menyampaikan pendapatnya ini tidak hanya di Jakarta, di Solo, di Bandung, di Sumatera, di depan Polda, juga ada di beberapa tempat. Itu saya apresiasi semuanya tertib. Nah, ketertiban inilah yang utamanya mudah-mudahan ke depan siapa saja untuk bersama-sama menjaga ketertiban bersama-sama. Nah, itu intinya ada di situ. Itu pertama. Kedua, bahwa untuk sebuah pemerintahan atau negara, kalau saya ngutip dari pendapatnya Imam Ghazali dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, itu disampaikan begini, wayambaghi lisultan ayastami'a ila syikayatir ra'yah wa yatafaqqada ahwalahum wa ya'mala bimuqtadul adli.
bahwa pemerintah seyogianya bagi penguasa atau pemerintah tetap juga ada 3 hal. Yang pertama adalah tetap untuk mendengarkan keluhan rakyat. Apa-apa saja yang disampaikan oleh rakyat dalam kondisi apapun, maka harus didengarkan. Jangan ujuk-ujuk kemudian diberhentikan atau di-stop atau diuber-uber. Itu yang pertama. Yang kedua, wayat tafaqqada ahwalahum. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan keadaan mereka. Nah, keadaan rakyat ini kenapa sih ada sebab-sebabnya rakyat itu demonstrasi? Ya, sebab-sebabnya apa? Ini harus dilihat. Jadi jangan sampai sebabnya pun tidak dilihat. Sebabnya terjadi ada demo dan sebabnya terjadi ketabrak, itu dilihat. Nah, yang ketiga, wa ya'mala bimuqtadal adli, dan bertindak berdasarkan keadilan. Nah, ketika bertindak berdasarkan keadilan, semuanya kembali ke hukum. Itu intinya. Baik, iya Pak Marsudi, kami sudah mendapatkan intinya. Pernyataan yang tepat sekali dan bijak sekali tengah situasi seperti ini, di mana kita harapkan memang aparat ini bisa menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tapi juga di sisi lain masyarakat diharapkan untuk tetap menyampaikan aspirasi dengan tertib dan juga damai. Oke, saya kembali ke Pak Sudi Utomo, yang mana saat ini penindakan hukum ini sudah mulai diberikan kepada 7 orang pelaku, yang mana pada sidang pada hari ini ke-7 pelaku ini sudah dilakukan patsus begitu. Tapi bagaimana kemudian Kompolnas memastikan penindakan kasus ini bisa berjalan sesuai dengan janji Kapolda, yakni transparan dan juga adil? Ya, terima kasih Mbak Nisrina. Jadi tugas Kompolnas sebagai pengawas kepolisian fungsional maupun operasional itu kita sudah diberikan akses oleh Kapolri, Kapolda, dan juga Kadifropam untuk bisa mengawal pelaksanaan pemeriksaan dan nantinya sidang kode etik. Waktu yang dimulai hari ini tanggal 29 Agustus itu dilaksanakan penahanan atau istilah Propam adalah patsus atau penempatan khusus 20 hari ke depan. Nah, waktu 20 hari itu adalah digunakan untuk mengumpulkan data-data, bukti-bukti pendukung lainnya seperti saksi, kemudian keterangan-keterangan untuk diajukan ke sidang kode etik profesi. Apabila waktu kurang akan ditambah lagi, begitu. Nah, kemudian kepada publik pun tetap akan diberikan akses, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bapak Marsudi tadi, hukum akan ditegakkan sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tentang penanganan secara hukum. Dan tentunya juga diawali dari pengamanan unjuk rasa tadi. Nah, unjuk rasa tadi dari teman-teman si pengunjuk rasa, tentunya mereka punya suatu aspirasi yang mestinya harus didengarkan oleh perwakilan kita yang duduk di Senayan, di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itulah sebabnya petugas Polri dalam hal ini adalah mengamankan kegiatan tersebut supaya tidak terjadi kegiatan yang sifatnya anarkis. Nah, jadi demikian Mbak Nisrina, kami Kompolnas diberikan akses penuh untuk bisa mengawal proses pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap pelanggar 7 orang ini. Demikian Mbak, terima kasih. Oke, apa kemudian juga menjadi rekomendasi Kompolnas agar nantinya ke depan ini aparat lebih humanis dan tidak menimbulkan korban sipil lagi dalam bertugas? Ya, kami awalnya sih agak confused, agak ragu. Kenapa pada saat pelaksanaan sidang, kenapa pada saat pelaksanaan unjuk rasa sejak 25 Agustus kemarin dan juga 28 kemarin, itu langsung tidak ada jeda waktu yang tidak cukup untuk mereka melaksanakan tindakan represif. Semestinya para pengunjuk rasa itu diberi kesempatan